Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Selamat sore Kanca Muda, ketemu lagi sama Britalia Utomo, tentunya di si Dilan, si Bakul, Jajati Somilangkori. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Nah, dan sore hari ini adalah hari yang membahagiakan karena saya berkesempatan untuk ketemu lagi sama Pak Faiz. Selamat sore Pak Faiz. Sore Mbak Brita. Tertawa yang lebar Pak Faiz. Siap. Ada juga ini yang luar biasa lagi nih ya. Ada Dokter Imam, selamat sore. Halo, saya baru pertama kali ketemu Mbak Brita, ternyata suaranya secantik orangnya. Wih, alhamdulillah. Kemudian ini ada yang cantik juga nih di sore hari ini, ada Ibu Sofi, selamat sore. Selamat sore Mbak Brita. Senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini ada di antara orang-orang yang luar biasa dengan proses-proses yang luar biasa juga. Dan seperti biasa kita bakal tanya-tanya dulu nih ke Pak Faiz biar semangat lagi Pak Faiz. Ini kayaknya banyak banget ya yang harus dikejar ya. Iya. Pak Gimana? Faiz, Iya. kalau kita ngomongin soal Dinas Koperasi dan juga UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi dengan teman-teman wirausaha. Ini kan yang sudah ada itu kan sudah banyak dan setiap waktunya tentunya akan gimana caranya untuk menumbuhkan yang baru-baru nih ya. Nah, untuk mensinergikan progres yang lama sama yang baru ini, apa saja sih yang sudah dilakukan gitu, Pak? Ya, jadi Dinas Koperasi itu kan memang ketugasannya ya seputar penumbuhan kewirausahaan, wirausaha baru, menaik kelaskan yang sudah tumbuh supaya lebih maju lagi usahanya. Nah, ini kita memang membuat kelas-kelas seperti itu. Dari sisi UKM-nya kita coba kelas-kelaskan supaya pembinaannya supaya tepat sasaran. Nah, kalau sudah ketahuan kelas-kelasnya, kemudian kita coba atur kurikulumnya, kemudian kita laksanakan berbagai model pembinaan, tentunya yang ada yang model berjenjang seperti itu. Harapannya UKM itu nggak cuma dapat jual putus gitu. Jadi satu kali dapat pembinaan, pelatihan gitu, terus sudah. Artinya kita mencoba mendorong lebih ke arah yang nggak usah banyak-banyak UKM-nya, nggak apa-apa. Yang penting dia lebih terfasilitasi secara penuh seperti itu. Benar-benar dikawal agar kelihatan dampak progresnya seperti itu. Salah satunya yang sedang kita laksanakan itu adalah model inkubasi bisnis. Jadi inkubasi bisnis ini tahun ini kita ada 3 kali, yang di akhir tahun ini sedang jalan itu yang di lanjutan. Jadi inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mitra si Bakul Jogja yang ada di kelas 2 dan kelas 3. Nah, sudah beda dengan yang inkubasi sebelumnya. Karena peserta inkubasi sebelumnya tahun-tahun sebelumnya juga boleh ikut lagi asal dia sudah memenuhi kriteria, sudah ada progresnya, sudah naik kelas ke kelas 2, kelas 3 seperti itu. Dan tentunya kurikulumnya juga berbeda. Artinya di situ ada ada sinkronisasi antara pelatihan di tingkat sebelumnya dengan tingkat yang lebih lanjut. Nanti kita bisa share lagi apa sih yang ada di dalamnya, pembedanya dengan inkubasi yang lainnya seperti itu. Nah, kira-kira apa aja nih Pak? Karena kan memang ada yang sudah berjalan, terus kalau misalnya dia sudah naik kelas bisa ikutan juga di inkubasi bisnis ini. Nah, terus juga kira-kira untuk yang mungkin baru bergabung, apa saja kriteria penilaiannya? Jadi kalau kriteria penilaian di
ada di awal itu ada penilaian untuk potret usahanya sebelum masuk inkubasi. Nah, itu ada toolsnya seperti itu untuk menilai dari aspek-aspek usahanya ya, sama sebenarnya seperti 6 aspek usaha yang ada di Sipakul seperti itu. Kemudian nanti saat proses inkubasi itu juga akan ada mentor yang akan mengawal, mengevaluasi progres dari si tenan pesertanya. Nah, dari sejak rangkaian awal itu kita sudah coba mengajak calon off taker yang ada di akhir, karena nanti yang inkubasi ini itu benefitnya di akhir itu adalah nanti dia bisa bertemu dengan calon mitranya untuk bisa memasarkan produknya ke level yang lebih luas lagi. Nah, untuk dari awal sejak proses pra inkubasi demikian itu calon-calon mitra itu tersebut sudah masuk, sudah ikut supaya bisa melihat kondisi awalnya seperti ini. Padahal kriteria produk dari UKM peserta tersebut yang diharapkan adalah seperti ini. Ada gap seperti apa itu yang akan didorong untuk ditingkatkan melalui proses inkubasinya itu. Itu harapannya nanti di akhir akan ada pertemuan bisnis matching seperti itu, akan sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan harapan dari off-taker itu dan bisa berlanjut dengan pemasaran di level yang lebih luas, bahkan kita targetnya adalah ekspor seperti itu. Oke, baik. Berarti ini benar-benar ditemenin sampai bahkan untuk pemasarannya ya. Iya, betul. Nah, untuk pemasarannya sendiri mungkin kan di usaha-usaha atau teman-teman wirausahawati yang ikut ini kan pasti sebelumnya itu kayak semacam sudah punya pasarnya. Nah, dengan adanya kemudian dibukakan pasar yang baru, ini kebanyakan yang sudah terjadi gitu kan, Pak Faiz. Apakah dia menghandle kedua pasar ini yang sebelumnya ada terus dengan yang baru, atau memang akhirnya ngikut yang baru doang nih? Selama ini tentunya dari UKM kan mau memang inginnya naik kelas, naik pemasarannya lebih luas. Tentu yang lama juga nggak mungkin kan ditinggalkan. Nah, nanti mungkin Bu Sofi bisa cerita. Nah, itu tentu saja semakin luas pasarnya tentu menjadi PR juga bahwa dari sisi kuantitas produknya untuk memenuhi pasar yang lebih luas itu juga harus disiapkan. Nah, ini proses-proses selama pendampingan di inkubasi ini juga termasuk yang harus mempersiapkan itu, mendamping untuk mempersiapkan itu. Kalau nanti bisa sesuai harapan pasar lebih luas, jangan sampai si buyer kecewa karena sudah dibantu pasar juga, tapi kok begitu ada pesanan kok nggak continue seperti itu. Nah, itu memang menjadi beberapa kendala, salah satu kendala di UKM selama ini. Begitu ada pasar, ya cukup ada juga yang seperti itu. Ternyata nggak mampu memenuhi gitu. Oke. Ini saya mungkin sedikit jawil Bu Sofi ini. Soal pasar ini tadi, Bu. Ini kan pasti dari awal memulai usahanya Bu Sofi. Ini nama usahanya apa dong, Bu? Produk kami namanya brandnya Bananania, Mbak. Oke, Bananania. Nah, ini yang di provide untuk customer nih apa aja nih dari Bananania? Jadi Bananania itu semua produk kami terbuat dari pisang. Oke. Ya, jadi kami punya beberapa produk yang memang ada beberapa inovasi dari pisang. Oke, kayak keripik pisang ada. Kita juga bikin granola pisang. Bikin juga tepung pisang. Tepung pisang. Iya, dan tepungnya kita bikin juga cookiesnya dari tepung pisang. Oke, berarti olahannya tuh dari pisang semua pisang ya, Bu semua, ya. Betul. Makanya brandnya Bananania, Mbak. Betul sekali sih ya, Bananania jualannya jangan sampai stroberi. Iya betul, aneh nanti.
gitu. Oke, kita tadi kan sempat ngobrol tentang pasar. Betul. Dengan Pak Faiz. Betul. Nah, ini mungkin di lapangannya langsung ini kan mungkin dari awal adanya Bananania ini Bu Sofi pasti sudah ada pasar tersendiri. Iya, Kemudian bergabung untuk bisa naik kelas, Iya. dibukakan lagi pasar yang baru. Pernah ngerasa overwhelm atau kewalahan gitu gak sih, Bu? Ya memang betul sekali apa yang dikatakan Pak Faiz tadi ya, bahwa kalau kita memang nambah pasarnya kita harus mempersiapkan amunisi di belakang gitu. Oke. Jadi dulu kami memang karyawan itu baru 1, terus ternyata kok pasarnya kok lumayan nih. Oke, saya tambah lagi 1 karyawan, 2. Ternyata saya sudah butuh sales nih biar pasarnya lebih luas. Saya ambil sales, ternyata ordernya makin bertambah. Nah, untuk itu saya tambahkan lagi mesin-mesin yang bisa membantu. Setelah itu saya tambahkan lagi karyawan. Jadi menyesuaikan perjalanan kami ini benar-benar didampingi betul sama Dinas Koperasi, dan juga adanya pendampingan itu juga kami makin ada pasar baru, ya otomatis kita akan menambah amunisi yang di belakang. Saya tambah lagi supplier saya tambah lagi karyawan, saya tambah lagi mesin, seperti itu Mbak. Alhamdulillah sih sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kewalahan ya. Oke. Kami juga belum lama sebetulnya. Jadi kami baru 4 tahun. Dan memang begitu lahir saya sudah langsung mepet ke Dinas Koperasi. Oke, baik. Saya kira dari lahir langsung jualan nih, Bu. Nggak owek dulu Dari langsung lahir buka Bananania gelar dagangan. Langsung bakulan, betul. Saya Betul kaget begitu, loh, Bu. iya. Dari lahir Bananania saya memang minta didampingi lah ya, karena kita betul-betul awam. Kita betul-betul baru terjun ke dunia UMKM ini, dan cukup kaget karena begitu saya mulai Bananania nggak berapa lama Covid. Jadilah memang alhamdulillahnya terus saja didampingi, dan alhamdulillah jalan dengan lancar. Hal terberat selama proses untuk naik kelas ini tadi apa nih, Bu? Ya memang di awal untuk membentuk tim yang solid itu yang agak berat buat saya di awal-awal. Tapi alhamdulillah sudah 2 tahun ini tim kami cukup solid, jadi saya sudah jauh lebih enak ngejalanin usahanya. Jadi di awal-awal memang cukup berat. Terus yang beratnya lagi adalah pada saat Covid. Jadi memang pasar kami itu adalah ke pasar supermarket, ke toko oleh-oleh seperti itu ya. Tapi begitu Covid, siapa yang mau bepergian untuk beli oleh-oleh? Betul. Siapa yang mau jalan-jalan untuk ke pasar, ke supermarket? Kan nggak boleh, supermarket banyak tutup. Juga kita semuanya harus di rumah. Jadi disitulah saya merasa sangat berat pada waktu itu. Dan alhamdulillahnya juga dinas-dinas ini sangat-sangat paham dengan apa yang kita hadapi gitu. Jadi waktu itu ayo bikin toko online gitu. Dulu sama sekali awam, saya nggak ngerti itu apa toko online gitu, Shopee, Tokopedia. Akhirnya Maret 2020 kami punya toko online pertama dengan pendampingan pelatihan dari dinas, dan alhamdulillah sampai sekarang jalan lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, oke. Didampingi terus menerus oleh Dinas Koperasi sampai akhirnya bisa melewati part yang cukup sulit apalagi waktu itu ada pandemi juga ya, betul, Bu ya. Betul. Alhamdulillah sudah lewat ya, Mbak. Oke, alhamdulillah ya, bisa ngapa-ngapain lagi lah kita ya sekarang, mau berinovasi juga enak gitu kan ya. Oke, dengan kondisi yang seperti itu tadi ya, Dokter Imam. Yap. Yang harus mendampingi teman-teman wirausahawan dan wirausahawati ini ya dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, untuk inkubasi bisnis ini sendiri, dinamika seperti apa sih yang terjadi di konsepnya ini? Nah, ini salah satu ajaran guru saya, Pak Happy Trenggono, itu mengatakan gini, kebangkitan bisnis itu hanya dapat terjadi, sebagian besar kebangkitan bisnis itu hanya dapat terjadi setelah kebangkitan mental pengusahanya. Ini nih, penyakitnya UMKM pertama kali apa? Mental. Ini Dinas Koperasi kurang baik apa lagi? Mulai dari awal didampingi, dibantu bikin bisnis plan, dibantu foto video profesional, dibantu marketing, bahkan ada hibah-hibah, bahkan ada beberapa yang dimodali ya Pak Faiz ya? Iya. Tapi modalnya malah gue tuku NMAX. Ada ini, waduh, tobat ini. Menarik ya? Ya, aduh, itu ada, Bu. Artinya apa? Ketika mental ini
mentalnya sendiri belum jadi, maka tadi Pak Faiz ngendikan kita nggak butuh banyak-banyak, yang penting mereka champion ya Pak Faiz ya, mereka juara. Nah ini mental ini yang ini paling tahapan awal untuk UMKM yang jadi championnya Yogyakarta, khususnya Indonesia. Mentalnya ini yang kita dandani dulu, yang kita perbaiki dulu. Kalau mentalnya udah jadi, mental udah jadi tuh kaya itu tinggal menunggu waktunya. Asik. Ya, tugas kita itu tinggal ngitik-ngitik gitu ya, tinggal gelitikin aja. Udah, udah, kiu. Nah, gitu langsung udah jadi. Nggak perlu aneh-aneh, insya Allah udah champion. Nah, mental inilah yang salah satu menjadi tantangan terberat di dinas dan di teman-teman UMKM. Karena teman-teman UMKM itu belum sadar bahwa mentalnya itu belum jadi, belum siap itu. Sehingga ketika dapat materi ini buat apa sih? Kayak nggak guna deh. Bukan nggak guna, waktunya belum cukup, belum pas kamu mendapatkan materi ini untuk diterapkan. Tapi bukan berarti nggak penting, cuman kamu belum ketemu aja situasi dan kondisi seperti itu. Nah itu kadang remehin, nggak aplikatif piye padya ke dinas koperasi itu, dinas Dinkop DIY itu bikin materi sedemikian rupa itu ada urutannya, ada metodologinya, ada asesmennya, pendampingnya sedemikian rupa. Ketika didampingi bilangnya aplikatif ya Pak Faiz. Wah, ini nek sama saya tak ketok sisan. Nah, itu karena mereka kadang-kadang belum sadar mereka itu butuh apa. Nah, itulah ini sangat banyak sekali perubahan di Dinkop ke arah yang lebih baik. Saya masih ingat, Bu, 2017 itu saya kayak dulu zamannya Bu Sophie. Ya. Saya dulu jadi peserta. Ditolak saya jadi peserta. Loh. Di Dinkop itu saking ketate. Oke. Real ini real terjadi. 2017 itu saya daftar inkubasi bisnis di Dinkop. Itu nggak keterima. Sekarang malah jadi mentornya. Ya. Tapi setelah itu saya tetap persisten, gigih, ngeyel. Oke, baik. Ada acara apa tak ikutin. 2019 saya minta rekomendasi maju wirausaha muda berprestasi nasional, saya masuk finalis. Rekomendasinya dari Dinkop, tapi waktu itu Dinkop Sleman karena rumah saya Sleman. Oke. Nah, itu awal mulanya kayak gitu. Jadi jangan kira semua inkubasi itu mudah masuknya. Enggak juga ada seleksinya. Kenapa? Ketika yang dimasukkan mentalnya belum jadi, kita susah. Jujur-jujuran aja. Bukan susah, tidak mudah ya. Iya. Kita tidak mudah untuk ngelolanya menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika mentalnya udah jadi nih, udah tinggal nunggu waktu aja. Mau diapa-apain ini champion ini. Mentalnya good semua. Ketemu Bu Sophie itu dulu masih. Kapan kita Bu Sophie ketemu Bu sih? Berapa ya? 2021. 2021 oh, ya. Ini saya oke mumete, masih banyak mumete. Sambat, Mbak. Tanya kalau nggak percaya nih, gaweane sambat. SOP aja nggak punya. Iya. Oh, oke. Ya, setelah itu mentalnya udah ikut beberapa kali eventnya Dinkop dan event-event kita. Mentalnya udah juara. Habis itu juara terus. Ikut apa aja, Bu? Yuk sebutin, Bu Sophie. Prestasinya apa aja, Bu? Pangan Award. Pangan Award. Juara berapa? Juara 2. Juara 2 nasional. Oke. Apalagi Bu Sophie? Hijrahpreneur. Hijrahpreneur. Ya, saya dapat juga juara. Juara. Oke, luar biasa ya. Dan setelah itu diundang terus dan sebagainya. Dan nggak cuman personalnya aja yang bertumbuh. Ya, usahanya juga bertumbuh. Kalau personalnya bertumbuh jadi juara, kita namanya mencetaknya adalah lomba trainer. Dinkop nggak cetak lomba trainer ya Pak Faiz ya? Kita nggak coba lomba trainer menang sana menang sini, tapi ketika di kenyataan zong. Tidak. Dan inilah salah satu contoh-contoh yang boleh saya katakan Bu Sophie itu salah satu contoh yang sukses dibina oleh Dinkop gitu. Okay. Kita bisa lihat kan, mentalnya saya guyang-guyu ya. Betul, biar mumet. Kantong matanya ini, gua lihat ini, wah kayak zombie. Saking mumete itu. Saking mumete. Iso nggo ngantongi belanjaan ya. Oke. Yang digarisbawahi adalah tentang mentalnya dulu. Betul, ya. Mental pengusaha. Ini apa aja mental pengusahanya? Oke, mental pengusaha. Mental pengusaha itu gini. Mental pengusaha itu adalah bagaimana seorang pengusaha menghadapi situasi dan kondisi yang tidak stabil, dinamis. Itu tetap persisten, tetap gigih. Tetap rawe-rawe rantas malang-malang putung. Tetap ngegas gitu loh.
Karena kita kan yang namanya usaha itu kadang kayak roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Iya, Kadang laris, kadang pahit. Kayak Bu Sophie tadi ketika zamannya pandemi apa yang terjadi? Iya. Medun ya. Betul. Saya justru kaya. Eh, Usaha saya kan alat kesehatan. Betul. Iya betul. Ya, Pas. kalau sana doanya semoga pandemi cepat berlalu, kalau saya doanya ya Allah semoga omset saya kayak pandemi lagi. Bukan pandemi ada lagi loh, omsetnya aja itu. Nah, artinya apa? Ketika naik turun itu kita tetap harus jiwanya itu adalah jiwa selalu visioner. aha. Fokusnya ke solusi bukan ke masalah. Ya. Lah, kadang-kadang tuh UMKM ini fokusnya ke masalah. Wah, kurang duit modal, saya nggak punya modal nih. Waduh, saya nggak tahu pasar saya di mana. Saya nggak punya karyawan, apa-apa tak kerjakan sendiri. Produk saya kurang baik, kemasan saya gitu-gitu aja. Lah ini udah mental. Mentalitinya fokusnya kemana? Masalah. Iya. Padahal kalau kita fokusnya ke masalah, hidupnya penuh Masalah, betul. Sulit. Lah itu kayak gitu mau minta naik kelas gimana Pak Faiz? Bisa nggak Pak Faiz? Pak Faiznya gede-gede gitu ya. Berat ini Mas. Maka kita fokusnya kita alihkan mentality pengusaha itu adalah fokusnya ke solusi. Nah, solusi lah. Mental-mental yang lain apa? Ada 7 kalau saya. Ada banyak banget, tapi beberapa diantaranya adalah semua itu berpola. Sukses berpola, gagal berpola. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Oke. Artinya apa? Kalau 1-2 kali kok berpola gagal, ya tinggalin. Tapi kalau polanya kok sukses, ya terusin, duplikasi. Nah, sukses berpola, gagal berpola, tidak ada kebetulan. Itu mentality. Dimulai di akhir, selesai di awal. Ini kalau kata di 7 Habits for Highly Effective People ini begin with the end in the mind. Wes. Jadi kita mulainya di akhir dulu apa nih? Goalnya mau ngapain nih? Oke. Ditanyain kamu mau goalnya mau apa? Yang penting bisa jualan Pak. Jualanmu omsetnya meh piro? Wah, yang penting bisa kenyang Pak. Kenyang ku piro? Kamu pengen apa? Pengen rumah? Pengen apa? Pengen umroh? Pengen apa? Lah, ketika nggak bisa nyebutin goalnya, udah selesai. Ya hidupnya susah. Susahnya apa? Karena nggak tahu dia mau dibawa kemana usaha ini. Nah, sekarang saya cuma tanya, Bu Sophie mau kemana Bu? Ini Banania 5 tahun. Dia bisa jawab, saya pengen segini besarnya dong. Betul. Itu goal, the power of goal. Kayak kita pesen Gojek kira-kira kita Tujuannya mana? Tujuannya. Iya. Kalau umpamanya mau pesen Gojek ditanya sama Mas Gojek, Pak mau kemana? Yang penting melaku. Saya penting melaku itu Pak Wes itu gimana ya? Radati ya. Aduh, ratakan-tekan kan. Iya. Dan gitu kalau udah di goalnya di mana, kita tuh titiknya di mana nih? Ketika titiknya di mana udah clear, kita titiknya di sini, goalnya ke sana. Mau ke sana pakai apa? Mau pakainya adalah jalan kaki, mau pakainya sepeda, mau pakainya mobil, sepedanya ngebut, apa yak-yakan, apa gimana? Ini kan kita nggak tahu nih. Nah, mau ya seperti apa? Itu juga di bisnis. Goalnya di mana? Saat ini kita punya apa dan bisanya apa? Mencapai ke sana caranya gimana? Nah, ini bikin with the end, ini mentality itu. Mentalitinya udah siap dulu dengan goalnya itu apa, dan persisten gigih mencapai goalnya apapun kata orang. Ya kadang kan sepele ya saya yakin kayak Bu Sophie dulu dodolan gedang kasarannya ya disepeleke betul Bu. Iya Pak. Iya. Dah apa jenengan saya aja sepeleke sama orang tua saya sendiri dulu. Itu disepeleke tapi gimana? Wah dokter kok malah dodolan nih piye mending dadi dokter wae. Wes kerja ning klinik ya. Tak tunjukkan dengan karya lah. Kita pun gitu. Jadi kadang-kadang yang diremehkan orang lain itu bisa kita tunjukkan dengan karya. Ini mentality juga. Mental apa? Nggak usah nunjukkan dengan banyak omongan, kita tunjukkan dengan karya. Nah, itu mentality. Mentality inilah yang banyak ini menjadikan mental championship, mental UMKM juara. Inilah mental yang kita kembangkan, kita bina dalam inkubasi bisnis ya. Leres ya Pak Faiz gitu kan? Ya, kayak gitu. Oke, itu baru satu ya. Kita harus punya end goal yang clear. Iya. Oke, nah ketika seseorang ini sudah bisa ngelis nih goalnya A, B, C sampai Z mungkin ya segitu banyaknya. Kadang-kadang tuh stuck di situ. Karena ini kebanyakan nggak ya? Ini terlalu Realistis berlebihan, nggak ya? realistis nggak ya? Jangan-jangan keduren. Betul. Kesamplok pesawat enggak? Ketinggian deh. Nah gimana tuh Dok? Oke, jadi kalau salah satu ajaran guru saya, Mas Auf itu dari kiriminaja.com, agregator pengiriman. Beliau ngajarin namanya Fantastic Shift Framework. Ya, Fantastic Shift Framework itu ada 6 step untuk menerjemahkan visi itu menjadi kenyataan. Jadi mimpi itu jadi kenyataan, nggak cuma jadi mimpi doang dong. Betul. Ya, yang pertama apa? Yang pertama visi itu terjemahkan dalam misi.
Kan visi, goalnya. Betul. Goalnya itu cara untuk mencapai goal namanya misi. Aha. Oke, nah itu udah misi. Nanti kita jadikan namanya target objektif. Ya, target Oke. capaian-capaiannya apa? Dari target objektif kita terjemahkan lagi menjadi key activities. Supaya itu tercapai, saya harus ngapain? Key activities itu, ya strategi-strategi itu terjemahkan lagi. Realnya di lapangan seperti apa? Namanya action plan. Oke. Dari action plan itu nanti akan ada kontrolnya seperti apa. Supaya itu tadi semua tercapai, maka kita ke nomor 3. Namanya kita butuh tim yang seperti apa, resources yang seperti apa. Maka kita ngomongin resources. Nah, kemudian kita butuh kultur yang seperti apa. Ya, turun lagi, nanti kita ngontrol semua itu dengan cara seperti apa. Turun lagi, nanti kita setelah dikontrol, eksekusinya itu yang fantastik itu seperti apa? Fantastic execution-nya itu seperti apa? Jadi jangan berhenti di tataran teori dan strategi. Ya, pengusaha itu kan kata kuncinya adalah bagaimana kemampuan untuk eksekusi strategi. Apa ide-ide aja itu jadilah akademisi ya. Iya juga sih. Dosen. Nah, ngopo tadi pengusaha dari dosen wae, Mbak. Oke. Cukup panjang ya ternyata ya, dari Iya. visi, misi sampai Eksekusi. Oke. Dan itu sering dilupakan. Jadi mereka tuh pengen langsung eksekusi, nggak punya visi. Atau punya visi, punya misi, punya program kerja, tapi nggak dilakukan. Sudah punya visi, misi, dilakukan, tapi nggak pernah dikontrol. Maka Confucius tuh ngomong gini, apa-apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikendalikan. Dan apa-apa yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditingkatkan. Nah, kalau mau naik kelas, mau meningkatkan kelas, orang tahu diukur, nggak pernah dievaluasi hasilnya. Terus mau gimana? Kan lucu kan jadi. Iya, Ya, betul. itu. Agak ini ya. Kalau misalnya mungkin yang kayak Bu Sofi di awal-awal dulu dengan segini, kalau aku bilang sih cukup banyak ya Bu poin-poinnya ya. Banyak banget. Pusing nggak Bu? Ya awalnya pusing, tapi sebetulnya dari pelatihan-pelatihan itu tuh kalau kita laksanakan benar-benar dieksekusi tadi tuh luar biasa Mbak. Jadi dulu awalnya saya nggak ngerti tuh bisnis plan tuh kayak gimana tuh Dok. Ini loh harus kayak begini-begini. Kamu tuh harus punya mimpi 100 sampai sekarang masih tak tempel itu Mbak, mimpi saya yang dulu di ini sama Dokter Imam. Jadi kan harus punya 100 mimpi. Kalau sudah terlampaui, Banyak dicoret. amat Dok, 100 mimpi. Ya memang, saya kan gini kan, kalau orang itu mimpinya cuma 1-2, kalau Iya. mimpinya tercapai, contoh nih, Mbak Berita mimpinya apa? Pengen jalan-jalan ke Malioboro. Oke, selesai. Kalau udah sampai sana, coret Habis itu selesai. apa Habis gitu itu ya? ngapain? Iya, betul. Kalau mimpinya banyak kan pasti selalu ada. Iya. Tujuan hidupnya tuh jelas gitu loh. Akhirnya usahanya juga ikut jelas. Maka itu 100 mimpi. Maka kerjaannya setiap awal tahun apa? Nyoretin mimpi Nyoretin. ya. Dan nambah mimpi baru. Checklist ya. Iya. Terus dari 100 sudah terlampaui berapa nih? Iya. Akhir tahun kita refleksi diri. Iya. Dan itu ada penelitian menarik loh. Apa tuh? Pada 1950 ada penelitian membandingkan dua orang, dua anak-anak. Anak-anak yang pertama itu adalah anak-anak yang disuruh menulis mimpinya. Yang satu itu punya mimpi dan ditulis, yang satunya itu mimpi dan tidak ditulis. 20 tahun kemudian 1971 itu mereka diteliti lagi. Yang dulu pernah nulis mimpinya itu diteliti lagi, dicari gitu loh. Ternyata ya yang nulis itu cuma 3%, 97% itu tidak nulis. Ketika mereka dikumpulkan jadi satu, yang tidak nulis itu dengan yang nulis, kekayaan 3% yang nulis itu dari 97% dadeke siji kabeh kekayaane. Itu masih di bawahnya yang nulis tadi. Oke. Itu penelitian. Artinya apa? The power of. Jadi ketika kita bisa menulis apa yang kita impikan, itu semestakung. Kayak manifestasi ya. Jadi kayak law attraction ini loh, narik itu loh. Iya. Sambo tiba-tiba apa yang kita tulis itu tercapai. Tentunya ya tetap diikhtiari. Betul. Abis nulis habis itu tidur ya wes. Sama saja kok. saja. Tinggal nonton Netflix gitu kan. Sama aja dong. Hal paling sulit ketika Bu Sofi sudah nih mulai dari perencanaan terus segala macam poin-poin dari Dokter Imam tadi Iya. mulai dijalankan, apa nih yang tengah jalan pada prosesnya tuh kok angel banget toh? Ya jadi bisnis plan itu kan sampai ke kita dulu di awal waktu saya dengan didampingin Dokter Imam itu. Aha.
kita tuh disuruh bikin bisnis plan sampai 5 tahun ke belakang. Lah kalau setahun saya bisa, Dok. Kalau 5 tahun gimana? Wah, itu sulitnya di situ kan. Jadi terus harus begini, pokoknya harus jelas tuh. Harus jelas tapi juga terukur gitu. Jadi akhirnya bisa lah. Dan justru dari situ saya jadi sekarang tuh jalannya lebih enak. Tahun ini saya harus apa ya goalnya? Tahun ini apa ya? Kalau misalnya katakan HACCP ya, HACCP itu kan perizinan untuk makanan yang paling tinggi nih saat ini. Kalau kita mau ekspor kan harus punya itu. Jadi itu sudah saya masukkan juga ke bisnis plan saya. Jadi tahun sekian saya harus punya gitu. Alhamdulillah di tahun ini, alhamdulillah kami sudah punya. Sampai Seperti itu. detail ya. Luar biasa. Iya. Terus saya, Dok, saya pokoknya nanti di tahun ini saya harus ekspor, Dok, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ya dibantu juga oleh si Bakul ya. Si Bakul ada baik. awalnya memang kami bisa ekspor, bisa dapetin buyer dari luar negeri itu juga karena dibantu dari si Bakul dengan free ongkirnya seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Sampai sedetail itu ya, tahun sekian Oh iya betul. udah harus begini. Iya betul sekali. Targetnya apa nih? Targetnya apa yang kamu lakukan dan targetmu apa gitu. Target dulu nih, targetnya mau apa? Terus apa nih yang mau dilakukan? Seperti itu. Oke. Nah, posisi Ibu Sofi ketika setelah menulis 100 Iya, tujuan atau iya. goal ini, Iya. pernah nggak sih merasa khawatir? Khawatirnya maksudnya khawatir gimana? Mbak? Khawatirnya itu adalah Nggak ya, terlampaui semua gitu kan? iya, aku Iya. bisa nggak ya gitu. Oh, ya memang pertama kali ya, aduh kok mimpiku agak yang ketinggian ya, Dok. Rapopo. Saya misalnya nih, mimpinya apa ya, Dok? Yang paling susah? Yang paling susah apa? Punya pulau itu tak tulis sama. Bagus. Namanya mimpi ya. Iya sih. Bebas loh. Siapa tahu Betul. kan? Masa Siapa mimpi- tahu. Mimpi aja kok takut ya loh. Turunnya kurang suwe. Iya. Tapi ya banyak sekali hal-hal yang sudah terlampaui di situ. Saya pengen ini. Banyak yang sudah saya coret tuh. Dari 100 Nanti mau saya checklist. tambahkan. Iya. Dari 100 checklist itu yang Dari sudah 100 kecentang checklist. berapa nih, Bu? Sampai saat ini sekitar 30. Wih. Masih Luar 70 biasa. lagi. Tapi keren loh, 30% Iya, betul. tercapai loh. Iya. Iya itu makanya. keren. Tadi ternyata yang sudah dicoret harus diganti ya, Dok. Saya belum tak ganti. Lah, Nanti nambah, saya tambah ya. lagi 30. Luar biasa, nggak habis-habis ya berarti. Emang harus gitu ya? Ya memang gitu, maka kan kata kuncinya, saya selalu ngomong kepada UMKM binaan Dinkop dan teman-teman UMKM lainnya di DIY itu selalu gini, apapun tujuan kamu, apapun goal kamu, saya cuma nitip satu pesan di dalamnya. Apa tuh? Kata kuncinya cuma bermanfaat. Udah itu aja. Iya. Apapun tujuannya, saya mau punya mobil, terserah. Saya mau punya pulau, terserah. Tapi ada kata bermanfaat di dalamnya. Kamu kalau punya itu, kamu bermanfaat untuk siapa? Iya. Untuk keluarga silakan. Untuk Indonesia silakan. Untuk Jogja silakan. Tapi saya nitip satu kata di dalamnya, bermanfaat. Saya nggak mau menciptakan kapitalis baru yang saya sugih tapi ngidak-idak tonggone. Nah itu maka saya semakin seneng kalau binaan-binaan kami di Dinkop itu mimpinya banyak. Artinya, weh ini makin manfaat ini lah. Itu salah satu indikator terukurnya gitu. Apakah program-program kita berhasil atau tidak itu kalau dari Pak Faiz dan tim itu selalu ini what the next. Nah, kedepannya mau ngapain nih? Iya. Kedepannya mau ngapain nih? Maka kalau kita pelatihan itu salah satunya dari dinas itu langsung, Dok, ini teman-teman butuhnya ini, goalnya ini. Nah kita terjemahkan, jadi namanya learning plan. Nah, learning plan itulah nanti harus berkesinambungan, tadi disampaikan oleh Pak Faiz. Maka ini pelatihan itu berkesinambungan nih, harus nih Pak Faiz ya. Betul. Nek dulu kan enggak ya Pak ya, dulu zaman saya dulu 2017 ke bawah itu saya penting ono acara. Tapi ini loh, revolusinya Dinkop tuh super sekali. Ini apa yang dilakukan kok bisa sekeren ini? Saya malah baru tahu hari ini nih. Di sini ada ruang podcast ini. Wah. Luar biasa, banyak Keren, progres juga Iya. ya. Oke. Keren sekali nih. Lama nggak main saya ke Dinkop kayaknya ini. Terus Pak Faiz ya, dengan konsep-konsep yang ada dari para mentor-mentor yang luar biasa, juga teman-teman wirausahawan, wirausahawati yang kegigihannya udah nggak perlu ditanyain lagi. Nah, selama ini ada nggak sih yang sampai apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kepontal-pontal, ngikuti satu dengan yang lainnya gitu? Ya pastinya ada seperti itu. Bisa dibilang juga nggak sedikit juga yang kepontal-pontal. Tapi kan itu ya kembali lagi ke mental tadi, kemudian seleksi alam seperti itu. Ya memang kami ya tentu akan membedakan nih antara yang bisa ngikuti dengan cepat, implementasi dengan cepat, dengan yang mungkin agak pelan seperti itu.
tentu ada perbedaan perlakuan gitu. Oke. Jadi ya apapun itu memang akhirnya untuk yang yang bisa mengikuti, bisa sesuai dengan target harapan kita itu juga akan mendapatkan lebih banyak fasilitas supaya bisa lebih berkembang lagi gitu. Sementara yang belum ya masih di level itu, karena kan ada pengkelasan tadi gitu. Yang masih di kelas-kelas itu saja dia jalannya pasca mendapatkan pembinaan, pelatihan dan sebagainya nggak cepet ya nggak bisa masuk ke kelas berikutnya, artinya nggak bisa mendapatkan fasilitas yang lebih lagi seperti yang inkubasi bisnis yang kami brandingnya namanya Pijar ini. Itu kan untuk kelas yang lebih tinggi lagi. Kalau dia sudah ikut inkubasi bisnis yang reguler tapi belum naik kelas, ya nggak bisa ikut, mohon maaf gitu. Oke. Benar-benar harus diklasifikasi ya biar akhirnya tuh bisa naik sama-sama gitu kan ya. Oke, baik. Tapi kalau bisa dibilang dalam pelaksanaannya gitu kan Pak Faiz, itu kalau misalnya tadi kan dibilang kalau misalnya ada yang mungkin kurang bisa mengimbangi yang lain, itu akan ada treatment khusus gitu kan ya. Ini akan di treatment seperti apa nih Pak? Tentunya kita akan maksimalkan di teman-teman konsultan untuk bisa mendampingi. Kita ada konsultan bisnis, ada pendamping bisnis, itu akan menggali lagi kenapa sih sebenarnya. Seperti contohnya di Sibakul Market Hub kami yang free ongkir, itu kami melakukan survei. Kita ada tim yang mensurvei setiap peserta Market Hub ini yang nggak perform secara transaksinya. Agar kami inginnya dana itu nggak terfokus hanya di beberapa UKM yang menikmati, tapi merata gitu. Bahkan kita ada kebijakan membatasi yang sudah transaksinya banyak, kita batasi kuota transaksi per harinya, sementara kita loskan untuk yang masih sedikit transaksinya. Seperti itu ada. Artinya untuk yang masih belum sesuai harapan itu kita ada evaluasi, kemudian kita jabri, kita tanyakan kendala di apa, kemudian mereka butuhnya apa, itu kita dampingi, kita berikan seperti itu. Oke, baik. Dengan kendala yang ada seperti ini nih Dokter Imam ya. Dari mungkin sekian banyak peserta inkubasi bisnis ini, pasti adalah beberapa yang mungkin akhirnya belum bisa menyamakan ritme. Betul. Nah, ini mostly sebabnya apa nih? Ya, kebanyakan yang ini saya sampaikan tadi di awal, kebanyakan itu mentality, merasa sudah tua, merasa bahwa dia gaptek, merasa bahwa dia tidak bisa secekatan anak muda, merasa bahwa dia itu tidak ada teman yang bisa diajakin untuk bergerak cepat karena semuanya dikerjain sendiri. Makanya ini balik mentalitinya. Awal dari masalah kalau kita guru saya Mas Jaya Setiabudi itu membagi level bisnis itu menjadi 5 namanya. Starting, profiting namanya systemizing namanya multiplying nanti atasnya investing. Lah, rata-rata UMKM kita tuh mikro banget ya Pak Faiz ya. Ultra mikro tuh yang omsetnya cuma baru jutaan gitu per bulan gitu. Bahkan ada yang cuma jutaan, belasan juta lah. Ya saya pernah dalam kondisi itu, dan dulu memang masalah saya kebanyakan mentality. Mereka baru starting ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya iso dodolan sih gitu lah. Yang penting omsetnya stabil dulu. Ya, bisa buat makan dulu. Lah, masalahnya mereka kejebak di situ. Kejebak yang penting bisa makan. Akhirnya hanya pada tataran itu aja. Kakean ilmu, kebanyakan ilmu, kebanyakan teori. Yang penting kan bisa makan. Ya udah selesai. Nggak berkembang akhirnya. Ya itu nanti stagnan itu. Akhirnya 5 tahun yang saya ada teman yang 2017 itu satu kelas dengan saya. Waktu itu dia omsetnya masih ingat banget, saya 2,5 juta per bulan. Ya. Saat ini 2023 udah berapa tahun ini berarti nih? Udah berapa tahun? 20 tahun. 2017. 6 tahun. Saya bisa meningkat hampir sekian ribu kali lipat. Ini omsetnya Dok? Iya, omset saya biar nikah. Dia masih sama. Masih sama? Iya, cuma 3-4 juta sebulan.
Oke. Dan itu teman satu kelas loh. Dan dia lebih muda dari saya. Ya, saya umur saya 32 tahun. Dia lebih muda 2 tahun dari saya, umur 30. 30 tahun. Berarti dia ketika usaha itu dia 25 tahun. Usahanya masih sama. Itu dan enggak nengah. Padahal kita di kelas yang sama loh. Di kelas yang sama bareng-bareng ngikuti kelas, tapi nggak berubah. Oh, ternyata salah satunya adalah mentalitinya. Nah, terus harus gimana ya ini orang-orang khusus ini nanti? Betul. Ini menyadarkannya memang lebih lama ya Pak Faiz ya. Merubah mental kan. Iya. Itu kan merubah mental kan juga merubah karakter. Padahal karakter terbentuknya sekian tahun. Betul. Nah, maka ini akhirnya jika kita tidak bisa dibina, ya sudah. Binasakan. Oh, enggak Jangan dong, Bu. Jangan. Kalau nggak bisa dibina, ya udah lah. Kok serem ini. Treatmentnya nanti kita singkirkan, bukan berarti kita buang ya. Iya. Kita singkirkan dulu. Oh, memang mungkin jalannya dia tidak bisa di-scale up lagi. Ya tetap kita pok-pok, tapi dalam konteks yang berbeda ya Pak Faiz. Jadi mungkin memang dia nanti sudah kita bukan ngajarinya marketing, bukan ngajarinya selling, bukan ngajarinya branding, tapi lebih kepada bagaimana menikmati hidup. Karena mau apa lagi gitu loh. Kalau sudah benar-benar mentok nggak bisa daripada dia stres omsetnya nggak naik-naik kan, bagaimana dengan omset yang pas-pasan bisa menikmati hidup kan. Orang Jogja itu kan sudah bahagia ya. Bahagianya sama Dio ya. Sama Dione itu kadar bahagianya kan tinggi banget itu. Itulah kadang-kadang jadi jebakan UMKM itu gitu, karena orang Jogja itu alah wong urip ki wang sinawang. Iya nggak salah juga sih sama sebenarnya. Dione wae. Ya, sing penting kumpul karo koncone, mangan ramangan apa namanya? Tadi lali aku peribahasane. Lah itu peribahasa kadang-kadang yang menjebak gitu loh. Ya ngono tapi orang ngono-ngono banget lah kalau saya. Jadi ini serunya di situ. Teman-teman yang seperti itu yang kadang-kadang butuh digandeng. Ya, maka itu lingkungan itu penting. Nah, makanya di dinas nanti mungkin bisa bertanya lebih lanjut ke Pak Faiz. Di dinas itu ada salah satunya Pelut. Ada Pelut UMKM. Itu punya grupnya udah berapa ribu Pak sekarang grupnya Pak Faiz? Saya tuh masuk ke grup 13, berarti kan satu grupnya sekian ribu kan, 1000-an udah berapa puluh ribu grup aja itu. Belum yang itu aja belum terdata semua ya Pak Faiz ya. Ada sekian ratus ribu UMKM di Jogja ini dan yang terfasilitasi belum bisa semuanya. Artinya teman-teman juga harus proaktif. Tapi ini menariknya di Dinkop ini semua itu dirangkul. Nah kadang tuh ada yang mau dirangkul, ada yang enggak gitu loh. Nah, tapi kita sudah selalu berusaha merangkul. Nah, percepatan itu terjadi kalau kita sama-sama merangkul. Yang omset anggap aja omsetnya belasan juta ngerangkul yang masih jutaan, yang puluhan juta ngerangkul yang belasan juta, yang ratusan juta ngerangkul yang puluhan juta, sehingga mereka bertumbuh di prosesnya cepat. Harapan kami sebagai seorang mentor, coach di Dinkop itu seperti itu. Jadi nek wis sukses, ojo lali. Kamu tuh ojo kacang lupa pada kulitnya. Yang teman-teman yang lain itu dibantu. Nah makanya kayak Bu Sophie ini kalau diminta sama Dinkop mana lah Sundiko dawuh siap dan siap mesti. Siap harus ya. Iya, nah kenapa ya itu kayak? Karena dari awal kita settingannya satu. Saya nitip satu kata di dalamnya, manfaat. Itulah pentingnya kita mindset di awal. Ketika manfaat pasti diminta tolong enak. Tapi nek ditungan, saya penting kowe sugih. Besok diminta tolong wani piro. Wah, aku skala nasional kok Dinkop wani piro itu kan. Itu tidak ada di kamus kita ya Pak Faiz ya. Kita kebermanfaatan itu. Oke. Berarti ini kalau misalnya ada yang memang apa ya, laju pertumbuhannya lambat banget, dia akan kamu minggir dulu. Nanti akan ada treatment khusus itu tadi ya. Digandeng dengan lebih intens. Betul. Coba diselesaikan masalah core-nya si beliaunya ini ya. Betul. Oke, baik. Dan faktanya tahu nggak Mbak? Ternyata Apa masalahnya apa? Apa tuh? 80% itu masalah personal. Ini survei membuktikan orang-orang yang berhenti berkembang ataupun stagnan ataupun tidak bisa ditingkatkan lagi secara bisnisnya di Jogja ini khususnya 80% masalahnya adalah personal yang belum selesai. Waduh. Ini panjang lagi nih. Makanya ini belum selesai dengan dirinya. Iya, dia belum selesai dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia belum bisa legowo. Jadi akhirnya kayak bisnis itu kan jadi kayak semacam
semacam pelampiasan gitu kan. Oke, Iya, oke, itu banyak yang seperti itu. Entah karena masalah rumah tangga lah, hubungan interpersonal dengan mantannya mungkin. Waduh, Waduh, ini berat ini. ada mbak yang kayak gitu, yang dia usaha. Ini salah satu cerita. Dia pecah itu dulu pas ketika dia mau nikah itu bikin usaha bareng. Oke. Ketika nggak jadi nikah, usahanya Bubar. jadi bubar. Ada ya kayak gitu lah. Hal-hal yang berkaitan dengan problem diri sendirilah yang nanti membutuhkan kerjasama pihak eksternal lainnya. Karena kan masa di luar ngurusi kejiwaan juga. Ini Pak Faiz ini, Pak Faiz. Jangan dong, Mungkin kasihan Gusti Pak Taala. Faiz. Iya. Mungkin Mbak Prita mau mengajukan diri nih. Mohon maaf. Konseling. Saya tak menyelesaikan Iya. dengan diri sendiri dulu. Nanti dibikin sesi baru ini, Geronimo Konseling for UMKM gitu kan seru banget itu. Tapi tetap ngajak Pak Faiz. Iya. Ben mumet bareng-bareng. Ngerungokin ini aku langsung karo ngene iki. Kayaknya bisa kita stop typing dulu enggak ini. Stop dulu. Saya makin pusing gitu dengerin. Oke. Nah, Pak Faiz, dengan berbagai macam lika-likunya, termasuk ternyata kendalanya, ternyata ada personal issue juga. Hal-hal seperti itu ternyata ada gitu kan. Nah, kalau dari Pak Faiz dan juga Dinas Koperasi dan UMKM DIY sendiri ini, sebenarnya targetnya tuh seperti apa sih untuk keseluruhan gitu? KPI-nya seperti apa gitu untuk progres dari teman-teman ini sendiri gitu. Nggih, kalau secara umum nggih di UKM di DIY itu target kami naik kelas UKM-nya itu. Naik kelas bukan berarti terus nggak ada ukurannya gitu. Karena kami ada sistem di Bakal Jogja itu bisa mengukur tiap aspek usahanya. Itu skornya berapa, terus dalam kurun waktu tertentu perkembangannya seperti apa. Itu ada. Tapi kembali lagi ke personal masing-masing lagi, UKM masing-masing. Mau nggak bersama kami untuk melengkapi data tersebut supaya kami bisa melihat progresnya seperti apa setelah direkam riwayat mengikuti berbagai pelatihannya, itu bagaimana hasilnya. Jangan sampai sudah ikut dari pelatihan yang harusnya mungkin sudah meningkat tapi ternyata sama. Kembali ke apa tadi, mungkin belum selesai dengan diri sendiri tadi. Akhirnya yang seperti itu ya kita kan punya catatannya terekam di sistem tersebut. Untuk berikutnya mungkin sebentar dulu lah, kita pertimbangkan dulu. Kamu harusnya digali lebih dalam lagi melalui sesi dengan konsultan PLUT misalnya. Itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana apa solusinya, seperti itu di luar pelatihan-pelatihan yang ada seperti itu. Kemudian untuk apa yang lebih spesifik mungkin ya di program mungkin inkubasi bisnis ini tentu targetnya dari awal itu ada bisnis check up namanya, untuk melihat kondisi awal sebelum masuk proses inkubasi itu akan tercapai target kenaikannya, progresnya, profil usahanya di akhirnya di pasca inkubasi. Kita nanti ada program mungkin semacam pertemuan dengan calon off-taker khususnya inkubasi pijar ini. Itu nanti akan terjalin, itu ada target untuk terjalin semacam kontrak gitu, kontrak kemitraan pemasaran dengan off-taker tersebut, seperti itu. Dan tadi sedikit mungkin menyambung terkait dengan UKM-UKM yang sudah naik seperti Bu Sofi ini, sudah stabil, sudah waktunya untuk ikut bersama kami berbagi peran untuk membina, untuk mensupport UKM-UKM yang lainnya. Itu kami juga ada program pelatihan bagi mentor seperti itu. Kita ada pelatihan mentoring dengan Coach Tony Chen yang kemarin. Betul. Juga ada itu, juga podcast dengan kita itu juga bagian, karena kami tentu tidak bisa langkahnya, larinya itu tidak bisa secepat jika dengan bersama-sama kolaborasi dengan ini finalis atau alumni dari program-program yang sudah ada sebelumnya, yang sudah maju seperti itu.
Oke, baik. Nah, Bu Sofi, ini kan sudah waktunya gandeng teman-teman wirausahawan dan wirausahawati yang lain nih ya. Iya. Nah, sampai sejauh ini nih Bu, dengan yang sudah berjalan juga, ada pengalaman menarik apa nih ketika ngajak teman-teman yang lain untuk naik kelas juga nih? Iya, jadi pengalaman menarik tuh ya. Kadang seperti mungkin tadi yang disampaikan, kalau UMKM itu kadang-kadang ya itu belum selesai dengan dirinya, itu kadang-kadang begini Mbak, mereka itu sebetulnya takut pengen punya karyawan gitu. Oke. Jadi saya dari awal kadang-kadang kalau sharing sama teman-teman, jangan takut punya karyawan, karena kita dengan ada yang membantu kita, itu artinya nanti kita bisa berpikir untuk bagaimana mengembangkan usaha kita. Coba bayangin kalau kita kerja sendiri nih, dari pagi sampai sore ngerjain aja di dapur gitu. Sorenya udah capek, udah tepar, nggak mungkin lagi lah kita memikirkan gimana sih perkembangan kita mau kayak gimana nih, kayak gitu kan. Oke. Nah, yang mereka takutkan kadang-kadang begini, nanti kalau saya berbagi resep, terus gimana? Gitu loh. Kalau punya karyawan otomatis akan berbagi resep. Nah, Iya. kalau berbagi resep nanti karyawannya keluar bikin sendiri seperti apa nantinya usaha saya, kan begitu. Banyak sekali UMKM yang seperti itu. Nah, saya tuh selalu bilang Kak sama mereka, jangan takut. Karena rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, insya Allah. Waduh, luar biasa. Jadi jangan takutlah, karena kalau kita tidak menggandeng orang untuk bisa bekerja dengan kita repot sendiri nantinya, seperti itu. Nah, itu kadang-kadang sharing-sharing semacam itu Mbak, yang kadang bikin saya senang juga sih, karena bisa sedikit memberi saran juga ke teman-teman bahwa nanti tuh karyawan tuh sebetulnya cari duitnya sendiri. Saya selalu sampaikan gitu. Terus kalau mereka bilang, kok iso golek duitnya dewe, kan yang gaji kita gitu. Ya maksudnya begini, kalau misalnya kamu kerjakan sendiri, kamu hanya bisa selesai 20 kilo nih. Nanti kalau ada karyawan 2, masing-masing 20 kilo sudah 40 kilo kan. Seperti itu. Itu kan artinya nanti kalau kita bisa jualan, artinya itu akan si karyawan tersebut akan mencari uangnya sendiri. Gitu loh, mencari gajinya sendiri. Dan kalau prinsip saya juga menggandeng teman-teman. Jadi menggandeng untuk karyawan itu memang saya cari yang terdekat, Mbak. Saya cari yang terdekat karena ini ya, maksudnya juga ingin mensejahterakan masyarakat sekitar lah, seperti itu. Oh, konsep Jadi, terdekatnya tuh di sekitaran ya. Di sekitaran kita lah, di sekitar tempat produksi kita. Nah, dengan begitu kan kita juga tidak maju sendiri lah, juga banyak teman di sekitar yang juga terbantu seperti itu. Nah, saya juga karena prinsip saya begini, kadang kalau misalnya kita didoakan, usaha ini didoakan oleh banyak orang yang menjadi tim kita, artinya kan makin banyak orang berdoa itu makin doanya makin didengar gitu. Oke, baik. Ya seperti itu sih prinsip saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya suka sama teman-teman tuh, ayolah, kalau kamu tidak akan besar kalau kamu tidak punya tim. Oke. Tapi kadang yang ditakutkan oleh teman-teman tuh seperti itu. Gitu. Betul. Nah, ngomongin soal tim, soal karyawan, mungkin dari Bu Sofi, dari Dokter Imam juga. Boleh. Ada satu mungkin kasus ya. Kasusnya adalah ada satu tempat usaha ini di bidang jasa. Dia itu bisa dibilang karyawannya tuh rapid banget gantinya. Kira-kira apa yang terjadi gitu biasanya? Nih kalau ini menarik nih. Karena saya beberapa kali ketemu sama UMKM itu gitu. Dia selalu menyalahin karyawannya. Karyawan saya itu baru 1 bulan udah keluar. Udah minta ini, dia 2 minggu udah izin. Ada entah kakeknya sakit lah, atau mungkin ibunya lagi apa, atau suaminya apa, anaknya apa, bahkan mungkin kucing di rumahnya lagi beranak. Salah juga. Ada Mbak ya kayak gitu tuh. Terus gimana nih yang kayak gitu? Nah, jadi dalam suatu bisnis ketika kok ada masalah, pasti yang salah itu di antara 3. Di antara 3 Di antara 3 ini pasti yang salah itu di antara 3. Nggak mungkin nggak. Di antara 3 itu. Yang pertama siapa? Yang bermasalah mesti karyawannya. Yang bermasalah pertama karyawannya. Ini karyawannya bermasalah. Artinya apa? Kalau karyawan yang bermasalah bisa masuk, berarti nih HR-nya ini ada problem nih. Recruiting-nya itu ada masalah nih. Kok bisa orang bermasalah bisa masuk, gitu kan? Nah, ini bisa yang satu yang bermasalah adalah karyawannya atau si orangnya itu sendiri. Oh, ini orangnya baik, karakternya oke, qualified. Berarti mungkin orangnya nggak bermasalah. Mungkin yang kedua ini yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? Sistem perusahaannya, sistem manajemennya. Orangnya baik, ya, tapi manajemennya amburadul.
Gaji kadang diberi, kadang enggak. Gajinya sering telat-telat. Bonusnya hari ini, bulan ini bisa 1 juta, bulan depan bisa 500.000, bulan depan malah ngutang. Gitu. Ada yang kayak gitu. Sistem manajemennya berantakan, itu ada. Enggak. Oh, ternyata sistem manajemennya oke. SOP-nya clear, KPI-nya clear, payroll-nya oke, terjamin. Oh, berarti mungkin yang bermasalah nomor 3 ini. Siapa? Leadernya. Iya, bosnya atau ownernya mungkin. Itu yang bermasalah. Sistemnya perusahaannya bagus, karyawannya bagus, bosnya aja yang bermasalah. Bosnya nggak pernah belajar, nggak open minded, ya bawaannya itu suudon. Oke. Itu nanti kalau karyawanku tuh pinter, jangan-jangan nanti Iya. bikin baru nih. Jangan-jangan ini gini. Iya. Udah maksudnya. Akhirnya apa? Si karyawan ini nggak betah. Iya, betul. Ya. Oke. Dan paling sering di sistem itu, kalau dari 3 itu kan sistem, paling sering dari sistem itu apa? Karena adalah ada problem antar karyawan. Ini survei membuktikan orang nggak nyaman itu karena ada problem antar karyawan. Paling baik kalau di sistem dari 3 itu ada sistemnya. Salah satunya di sistem itu karena ada konflik antar karyawan. Ya, Oke. ya itu paling sering kayak gitu. Nah, dari 3 itu kita evaluasi. Dari evaluasi itu nanti kita bisa ambil kesimpulan. Artinya kita harus mengembangkan apa, memperbaiki apa. Apakah owner atau leadernya yang diperbaiki, ataukah sistem manajemennya, operasionalnya, sistem bisnisnya yang perlu diperbaiki, atau yang ketiga, memang kita butuh training and development team. Betul. Nah itu. Oke. Berarti kalau misalnya seperti itu perlulah di-assess dulu ya. Iya, kita nggak bisa dong ketok palu. Sakitnya apa? Panas dok. Oke, ini dikasihnya nganu aja. Alprazolam loh. Kok langsung tahu Alprazolam nih gimana? Dia nggak ada gangguan tidur gitu loh. Dia nggak stres banget juga gitu. Lah ini kan panasnya karena ternyata dehidrasi. Ya udah minum, nggak perlu obat. Minumnya kurang banyak doang. Lah kalau kita diagnosis. Nah, kalau saya dokter ya, kita mau diagnosis nih, harus tahu dulu namanya anamnesa, diajak ngomong dulu. Pemeriksaan fisik dilihat. Ya masalah mana? Pemeriksaan fisik aja ada 4. Inspeksi dilihat dengan mata. Oke nggak nih? Terus dipalpasi, diraba, lihat dokumennya sesuai nggak nih? Ya gitu. Kita diperkusi, diketok-ketok gitu. Kalau kita di kedokteran, kalau di bisnis diketok-ketok itu diapain? Dicekin satu-satu. Sesuai nggak? Kemudian di auskultasi kita dengerin komentarnya bawahan bagaimana, antar staf gimana, petingginya gimana, cross, saling silang. Nah, baru setelah itu kita pemeriksaan penunjang. Kita perlu cek lagi apanya, keuangannya atau apanya. Baru kita ada namanya diagnosis. Nah, diagnosis itu baru kita tata laksana, kita obatin. Kalau kita tiba-tiba ngobatin tanpa tahu diagnosis, tanpa tahu sebab penyebabnya, itu namanya dukun. Lah iya, dikasih batu nanti. Kayak ra cocok ning banyu, Bro, ya. Oh, kuwi diguna-guna kowe. Itu karena ketutup pocongan kidul tonggo. Apa meneh kowe kan? Udah gak zaman yang kayak gitu kan. Kita asesmen gitu. Dan itu selalu budaya-budaya ini yang selalu disampaikan di Dinkop, di DIY, bahwa budaya adalah ilmiah. Karena bisnis itu adalah ilmu sains, bukan ilmu mistis gitu loh. Betul. Lah iya, makanya kita dimainkan di sainsnya. Ya, dapat diukur, dapat dinalar. Oke, Gitu. baik. Kalau dari Bu Sofi nih, tadi kan udah dijelaskan sama Dokter Imam. Seperti itu, kalau misalnya kita ada kasus ternyata ki karyawannya kok gonta-ganti terus gitu kan. Itu tadi. Ada yang betul. mungkin mau ditambahkan dari pengalaman pribadi Bu Sofi? Jadi kadang-kadang karyawan itu begini Mbak, jadi gini, kalau dia belum merasa nyaman di situ, dia pasti akan melang-meleng, masih menyari-nyari. Salah satunya adalah apa? Gaji. Nah, itu. Gaji dan juga tunjangan-tunjangan yang lain. Ya seperti yang disampaikan Dokter Imam masalah bonus tadi. Jadi kami juga di Bandanannya juga saya ada gaji, ada tunjangan-tunjangan, ada juga BPJS. BPJS luar ketenagakerjaan. Jadi dengan begitu kan karyawan makin tenang. Oh, ternyata besok aku punya tabungan loh. Kan di BPJS ada apa namanya dana pensiun apa segala macam itu kan. Jadi kalau dia sudah tenang, sudah nyaman di situ, kita tidak meleng-meleng lagi lah. Gitu. Terus saya juga selalu menjaga suasana di dalam tempat kami bekerja di produksi itu untuk nyaman.
Jadi kalau ada masalah apa, ayo komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Kalau kita sudah dengan satu tim itu komunikasi itu adalah kunci. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, kita harus ini selesaikan dengan segera dan harus disampaikan. Apa sih nanti apa? Saya selalu terbuka. Jadi kalau rapat kayak gitu, kira-kira masukannya apa? Ini ada masalah ini nih, masukannya apa? Seperti itu. Jadi karyawan juga merasa diperhatikan. Oh, ternyata saya bebas berpendapat loh di sini. Oke. Saya ternyata dihargai loh, begitu. Nah, itu juga penting. Oke, baik, luar biasa sekali. Semoga ini juga bisa jadi insight yang luar biasa ya buat kanca muda di rumah yang lagi dengerin si Dilan juga gitu kan ya. Dan Pak Faiz, terakhir nih, kalau misalnya kanca muda di rumah pengen bertanya lebih banyak tentang program-program yang ada di Dinas Koperasi, apalagi untuk kewirausahaan, ini bisa merapat kemana nih Pak Faiz? Tentu bisa merapat ke Dinas Koperasi UKM DIY atau di dinas itu juga ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kalau informasi tentang sosial medianya, kalau zaman sekarang yang paling mudah sosial media ya Instagramnya ada diskop.ukm.diy atau plut.jogja. Itu monggo bisa di situ berbagai program kegiatan kita share semuanya di situ ada. Oke, Silakan. siap, baik. Terima kasih Pak Ya, Faiz, Dokter ya. Imam, Ibu Sama-sama. Sofi untuk sharing yang luar biasa hari ini ya. Itu tadi kanca muda obrolan kita di Sidilan Sibagul Jajah Desa Milangkori. Selanjutnya kita bakal ketemu lagi di mana, di perayaan apa lagi nih ya. Jadi kamu harus tonton terus Sidilan Sibagul Jajah Desa Milangkori yang tentunya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya.